Ya, selamat pagi semua. Keadaan positif terjadi di Australia dollar yang saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor fundamental yang terjadi di Australia sendiri, yaitu mengenai business confidence. Tadi diumumkan, kemarin diumumkan positif dari 8 menjadi 10, kemudian pada hari ini juga jam setengah 8 tadi diumumkan meningkat dari minus 6,9% menjadi minus 3,2%. Cukup positif saya kira di tengah-tengah kelesuan dari sisi ekspor di Australia, ternyata fundamental di Australia sendiri meningkat meskipun Westpac consumer sentiment yang dikeluarkan pada saat hari ini jam setengah 8 meningkat juga, kemudian meskipun dalam keadaan minus. Kemudian yang terjadi di Inggris, inflasi yang diharapkan positif menopang dari tingkat suku bunga yang akan dinaikkan ternyata diumumkan tidak tumbuh. Tetap seperti perkiraan, CPI year to year sendiri di angka 0,0% dari bulan lalu 0,1%. Kemudian PPI dari sisi produksi, inflasi per bulan menurun dari minus 1,1% menjadi minus 1,3%. Namun begitu, pidato tadi malam oleh Mekarni tetap optimis bahwa tingkat suku bunga direncanakan akan dinaikkan pada tahun 2015 ini. Hal ini membawa pengaruh yang cukup positif sebetulnya terhadap peningkatan dari permintaan pound sterling. Sehingga market meskipun dalam keadaan penurunan, nah ini sebetulnya kesempatan untuk kita mengambil posisi sebelum tingkat suku bunga diumumkan. Kemudian dari USD, core retail sales yang dibaca atau yang dilaporkan dari bulan ke bulan menurun dari Amerika Serikat dari 0,8% tadi telah diumumkan menjadi minus 0,1%, kemudian retail sales juga menurun dari 1% menjadi minus 0,3%. Jadi data di Amerika Serikat saya kira dalam keadaan negatif, sehingga hal ini menahan dari gejolak positif dari safe haven terhadap dolar pada kejadian tadi malam hingga saat ini. Namun begitu secara jangka panjang saya kira masih dalam keadaan cukup bagus dikarenakan beberapa data fundamental lainnya masih menopang untuk keadaan fundamentalnya sendiri, yaitu peningkatan terhadap tingkat suku bunga yang akan direncanakan akan dinaikkan hingga tahun 2015 ini. Kemudian kita melihat data-data berdasarkan data tentatif hari ini, China masih menjadi sorotan utama. Forecast yang diperkirakan menurun dari GDP growth 6,9% dari previous bulan lalu 7%. Saya kira untuk industrial production juga mengalami penurunan dari China seperti yang telah kita bahas beberapa hari yang lalu. Kemudian dari Jepang masih tetap sama ini monetary policy statement, kemudian BOJ press conference yang akan dilaksanakan pada hari ini secara tentatif. Kemudian Eurogroup meeting, nah ini sisi positif dari Euro telah terbaca juga, kesepakatan Yunani telah terjadi, sehingga keadaan untuk Euro terhadap US dollar juga dalam keadaan positif, namun kenaikannya masih cukup tertahan. Kemudian kita melihat dari Kanada overnight rate yang direncanakan masih tetap sama 0,75%, menantikan perkembangan dari pergerakan harga minyak juga. Ibu Tita, saya fokus untuk kali ini mengenai beberapa masalah, yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang kemarin telah diumumkan oleh OECD maupun IMF dari beberapa kawasan, termasuk dari China. Kemudian perlambatan juga terjadi pada tingkat dunia. Kemudian juga kesepakatan Iran membuat harga oil jatuh atau ditenggarai akan jatuh kembali disebabkan suplai oil yang terus bertambah di tengah-tengah manufaktur yang tidak bagus. Kemudian juga permintaan minyak dari China sendiri menurun dikarenakan tingkat pertumbuhan mereka juga turun. Kemudian juga di sini kita bisa melihat atau mengambil kesempatan pengambilan posisi baru di minyak, baik dalam keadaan buy maupun dalam keadaan sell ke depannya. Nah, kemarin telah disepakati kesepakatan di Iran
bahwa terjadi kesepakatan bahwa Iran menerima usulan akan menunda atau menyetop program pengayaan nuklir untuk persenjataan. Jadi kesepakatan ini telah disepakati oleh negosiator dari Iran, dari pemerintah Iran. Namun beberapa analis masih mengamati respon dari pemimpin utama di Iran selain di atas presiden. Nah itu kita lihat belum ada komentarnya. Selama ini di dalam kerangka kesepakatan, meskipun pemerintah Iran melunak dalam beberapa poin, namun pemimpin utama di Iran, pemimpin ulama utama di Iran masih menolak keadaan tersebut, sehingga menunda-nunda kesepakatan, akhirnya kesepakatan tersebut. Nah, hal ini setidaknya kemarin telah disepakati dari pemerintahnya sendiri bahwa menyetujui program usulan pembatasan dari pemerkayaan nuklir untuk persenjataan. Nah, apa selanjutnya yang harus kita lihat? Kita harus lihat kembali ke belakang bahwa Iran sendiri merupakan produsen minyak terbesar nomor 4 dunia, sehingga sedikit banyak mempengaruhi dari suplai yang terjadi di dunia. Kita tahu produksi di Iran sendiri atau ekspor utama Iran adalah crude oil petroleum sebesar 72% dari keseluruhan ekspor mereka, 72%. Artinya sangat tergantung dari harga minyak. Kemudian sangat tergantung juga dari penerimaan minyak di beberapa negara. Kemudian kalau kita melihat dari selanjutnya bahwa Cina merupakan destinasi utama untuk ekspor minyak. Selama ini Cina sendiri mengambil minyak dari Arab Saudi sebesar 500 ribu barrel per day. Kemudian pada saat ini kebetulan China mengalami perlambatan pertumbuhan dan pada saat yang sama kesepakatan Iran terjadi, saya kira akan terjadi konsentrasi atau volatility yang menarik di oil. Kemudian juga ada kemungkinan juga banjirnya supply yang terjadi di Iran, meskipun beberapa analis meragukan terhadap kapasitas produksi yang akan dijalanin ke depan untuk jangka pendek. Namun begitu, kenyataannya kita lihat pada harga minyak tadi malam terus mengalami penurunan ke wilayah area $50 per barrel. Nah, selanjutnya kita melihat di sini juga ekspor destinasi utama untuk Iran sendiri di Cina, India, Korea, Jepang, dan Italia. Saya kira pangsa pasar yang terjadi di Iran masih cukup terbuka di 5 negara ini, terutama China dan India. India pertumbuhan cukup bagus, sehingga kemungkinan juga ekspor utama yang terjadi di Iran untuk minyak mendapatkan respon positif dari India, meskipun dari China sendiri masih tanda tanya, dikarenakan tingkat pertumbuhan mereka tidak cukup bagus dibandingkan dengan India. Kemudian apa saja yang diimpor dari Iran, yaitu gold pertama sekali. Kemudian import negara pengimpor atau negara pemasok kepada Iran adalah China. Nah, China sendiri ternyata dari keseluruhan negara-negara yang bersangkutan, kedua negara ini mempunyai koneksi yang cukup bagus ya antara China dengan Iran. Jadi saya kira kedua negara ini cukup bersahabat dikarenakan ada perimbangan antara ekspor dan impor antara kedua negara tersebut. Nah, ini dia faktor yang terjadi secara fakta bahwa pada bulan Juli 2011, pada saat embargo Iran dilaksanakan, terjadi perlambatan atau terjadi nilai ekspor yang menurun terjadi di Iran, berkisar ke angka 2,5 miliar barrel, menjadi bulan Juli 2012 ke angka 1 million barrel per day untuk produksinya,
hingga ke bulan Oktober itu menyentuh ke angka 0,7 million barrel per day. Jadi sangat signifikan ini mempengaruhi gejolak yang ada di Iran sendiri secara politik, kemudian kemakmuran perekonomian juga terhambat, sehingga pada akhirnya Iran kemarin menyerah untuk kesepakatan mengenai produksi nuklir mereka. Dan ini akan diawasi langsung masalah nuklir ini oleh pengawas nuklir internasional semenjak diberlakukan kesepakatan terjadi. Jadi kita lihat apabila kesepakatan berhasil disepakati atau berhasil dilaksanakan untuk beberapa bulan ke depan, ada kemungkinan Iran akan membanjiri pasar dengan minyak yang cukup banyak. Dan ini oil price yang terjadi secara mingguan, kita tahu pada tanggal atau bulan Juli 2012 hingga ke 2011 hingga 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada saat harga oil ke 45 dolar per barrel menjadi 99 dolar per barrel, 99,07 dolar per barrel. Dari peningkatan sebelumnya, peak peningkatan sebelumnya di 109,45 dolar per barrel. Pada saat ini terlihat pergerakan mengarah ke 52 dolar per barrel hingga 50 dolar per barrel. Kemudian jangka pendek kita melihat harga terendah yaitu 45,20 dolar per barrel. Kebanyakan analis juga masih memperkirakan apabila banjirnya minyak di pasaran dengan asumsi bahwa Arab Saudi tidak menyetop produksi, maka akan terus berlanjut hingga harga ke arah 45 dolar per barrel. Dikarenakan harga peak terdekat yang terjadi untuk mingguan yaitu di 61,02 dolar per barrel. Saya kira cukup menarik untuk diikuti secara jangka pendek, mingguan maupun bulanan ke depan, pergerakan oil yang terjadi saat ini, Bu Tita. Demikian Bu Tita, beberapa ulasan, mungkin ada tanggapan atau tambahan dari Bu Tita mengenai masalah oil ini, sehingga kita dapat diskusi untuk kali ini. Oke, Pak Adi. Jadi untuk saat ini kondisi oil itu boleh dibilang masih anjlok ya setelah Iran berhasil mencapai kesepakatan mengenai masalah nuklir ini. Nah, efek dan lainnya terhadap komoditi seperti emas itu gimana, Pak? Untuk sementara, korelasi antara emas maupun oil, saya kira tidak ada korelasi yang cukup erat saat ini. Justru emas tadi malam bergerak berdasarkan memanfaatkan momentum negatif di Amerika Serikat, yaitu masalah tingkat inflasi yang diumumkan tidak cukup bagus ya. Dari CPI maupun PPI yang terbaca juga tidak cukup tumbuh, sehingga pergerakan emas ditenggarai atau disebabkan oleh memanfaatkan keadaan inflasi maupun keadaan retail sales yang terjadi di Amerika Serikat yang tadi malam telah diumumkan pada jam 19.30. Jadi untuk forex-nya sendiri gimana? Terhadap mata uang US ini seperti sterling atau euro juga? Bisa sedikit dibahas tadi. Oke, langsung kita masalah minyak ya. Karena ini berita hangat terbaru sebelum melangkah ke currency. Nah, ini dia pergerakan harga 53,34 dengan chart daily. Saya kira pergerakan oil mengincar ke 50,53 secara teknikal. Kemudian ini dia harga 77,28 bulan Juli hingga bulan Juli 2012. Pada saat itu pergerakan harga minyak meningkat. Kemudian ternyata terjadi breakout pada bulan November 2014 hingga 2015 harga terus menurun disebabkan masalah minyak respon di Arab Saudi, yaitu suplai yang besar di Arab Saudi pada saat mereka menginginkan harga minyak terus bersaing dengan harga minyak shale oil yang terjadi di Amerika Serikat, dan kenyataan pada saat ini ternyata harga masih bercokol di bawah 60 dolar per barrel. Kemudian secara jangka pendek, saya kira jangka menengah, pergerakan minyak masih dalam keadaan drop, ditandai dengan ditandai masih beradanya harga saat ini berada di harga support di 62,04.
Kemudian pergerakan hari ini, ya, pergerakan hari ini berada di atas pembukaan kemarin. Kemudian harga yang terjadi kemarin, saya perkecil lagi, harga yang terjadi kemarin sempat menyentuh di harga 50,87 dolar per barrel. Kemudian secara teknikal, saya kira di sini kisaran 50,57 dolar merupakan level-level yang cukup kuat, dikarenakan beberapa kali menyentuh ke angka 50,57, 50,59 dan selanjutnya di angka 49. Kisaran ini merupakan support yang kuat untuk ditembus. Apabila terjadi penurunan harga di sini, ada kemungkinan akan terus turun. Dan saya kira apabila terjadi candle bullish secara teknikal atau bullish sempurna, baik secara engulfing maupun piercing, kemungkinan harga minyak akan berlanjut ke angka 55,50 dolar per barrel. Saya kira pergerakan minyak masih cukup layak untuk diamati, kemudian juga masih cukup hangat, kemudian masih cukup menarik ya Ibu Tita untuk dilihat pergerakan harga minyak secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang terjadi di emas, nah ini ya, kejadian di emas tadi malam ini dipengaruhi oleh berita Amerika Serikat yang cukup buruk, yaitu retail sales maupun import price yang di di Amerika Serikat ke angka negatif, sehingga responnya cukup baik di emas, yaitu di kisaran harga 1159,70 yang merupakan harga tertinggi yang tercapai tadi malam. Manakala harga emas terus mengalami stagnan beberapa hari ke belakang, kemudian ada lonjakan yang cukup signifikan di emas tadi malam, sehingga sempat menyentuh berada di band teratas dari keseimbangan 38,2 di sini kisarannya, yaitu di kisaran 1159,72. Namun saat ini pergerakan harga emas masih berada di tengah-tengah band yang terjadi. Kita tunggu apabila terjadi breakout di kisaran 1153,74 hingga ke 1152,59, kemungkinan harga emas akan turun kembali ke wilayah selanjutnya, yaitu 1150,98. Pergerakan harga emas ditenggarai hanya sesaat untuk merespon dari negatifnya data dolar yang terjadi di Amerika Serikat tadi malam. Kemudian saya kira pergerakan emas juga terbatasi dengan batasan stop loss yang tidak terlalu besar, saya kira di 1160,05 hingga ke 1154,70-an. Saya kira pergerakan di emas juga cukup menarik dengan transaksi jangka pendek dan menengah. Kemudian di currency, ya, euro. Nah ini euro kembali lagi tertekan untuk pergerakan mingguan hari ini, ya, kembali tertekan. Kemudian juga harga breakout kita batasi di harga terendah yang terjadi minggu ini, yaitu di 1,0996 ya. Saya besarkan, cukup terlihat tidak Bu Tita? Ya, sudah terlihat ya. Formasi yang ditampilkan dengan transaksi jangka menengah untuk mingguan, saya kira masih dalam keadaan drop di euro, meskipun kesepakatan Yunani telah terjadi, namun pasar belum reaksi secara signifikan untuk mengangkat euro kembali. Kemudian euro setelah kesepakatan Yunani terjadi, terfokus terhadap bailout yang akan dilakukan oleh ECB terhadap beberapa negara Eropa. Kemudian juga kembali lagi bahwa Yunani masih menjadi topik utama apabila kegagalan bayar dalam skema lanjutan kepada IMF, ECB maupun kepada Euro Area atau EFSF ya, program penyelamatan dari negara-negara Eropa sendiri. Saya kira kita para pelaku pasar juga terus mengamati pergerakan jangka pendek dan menengah yang terjadi di euro, kemudian juga dapat memanfaatkan
keraguan ini dengan pengambilan posisi sell yang terjadi saat ini. Kemudian breakout terjadi di 1.09649, sedikit lagi terjadi. Kemudian target untuk terjadi 2 minggu yang lalu, saya kira di 1.09, terbuka luas untuk dicapai. Kita melihat pergerakan rata-rata yang terjadi untuk 2 minggu ke belakang juga masih dalam keadaan range. Namun range yang terjadi cukup besar, Bu Tita, di kisaran 2.998 pada Monex Trader. Jadi saya kira faktor resiko yang terjadi di euro terhadap US dollar saya kira tidak terlalu besar. Pembatasan resiko juga terlihat cukup jelas. Manakala terjadi posisi ranging atau sideway yang terjadi. Batasan cukup jelas. Jadi saya kira juga cukup menarik untuk dilihat untuk di euro terhadap US dollar. Kemudian di pound sterling, nah ini dia pound sterling yang telah saya sebutkan tadi bahwa peningkatan tingkat suku bunga yang direncanakan kemudian yang disinggung oleh McCartney tadi malam bahwa terjadi peningkatan tingkat suku bunga membawa pengaruh cukup positif yang terjadi di pound sterling. Respon pasar langsung meningkat pada tadi malam, yaitu ditutup di harga tinggi di atas harga pembukaan, yaitu di 1.56314. Sangat jauh berbeda dengan keadaan 2 hari yang lalu. Apabila 2 hari yang lalu di sini kejadian di pound sterling dalam cukup pesimis ya. Kemudian ditutup di harga terendah pada harga opening yang terjadi pada tanggal 10 Juli. Ya, tanggal 13 Juli pada penutupan. Namun yang terjadi pada tanggal 14 Juli kemarin cukup positif. Kemudian momentum yang ada yang pada saat ini masih terus meningkat keadaan di pound sterling. Saya kira memanfaatkan momentum ini cukup bagus juga untuk transaksi. Nah ini dia transaksi. Paling tidak target yang terbaca di sini di kisaran 1.57518 untuk target lanjutan. Kemudian batasan-batasan stop loss saya kira tidak terlalu jauh juga di 1.55659. Masih berada jauh, berada di dalam kisaran margin kita, yaitu $1.000 per satu lot standar. Hanya berkisar ke 800 pips yang terjadi di Monex Trader. Saya kira masih berada di bawah 1.000 ya. Jadi resiko juga tidak terlalu besar untuk transaksi posisi buy di pound sterling. Kemudian di Aussie, nah ini dia Aussie. Saya sebutkan secara fundamental dari Aussie cukup positif untuk ekonomi lokal, kemudian juga ternyata direspon positif juga untuk pergerakan harga, sehingga mendekati harga terjadi di harga resisten yaitu di 0.74989. Pergerakan Aussie saya kira bagus untuk kita ikuti untuk jangka menengah dan jangka pendek untuk posisi buy. Kemudian target yang terjadi, nah ini dia target yang terjadi. Gampang saja kita buat channel di sini. Dan ini target jangka pendek di 0.75060. Kemudian kita lihat kembali posisi yang terjadi di candlestick dengan time frame 1 jam. Apabila terjadi bearish candle di sini, kita mengambil posisi sell kembali. Apabila terjadi breakout jadi di candle, kita dapat mengikuti follow trend untuk keadaan di Aussie. Saya kira memanfaatkan Aussie cukup bagus juga untuk hari ini dikarenakan terlihat memanfaatkan momentum bullish yang terjadi kemarin. Kemudian di dolar yen, nah ini dia dolar yen. Dolar yen kembali ke habitat asalnya dalam keadaan ranging, ya ini. Kemudian kemarin juga masih dalam keadaan ranging. Kisaran harga ke 785 pips saat ini masih berada di atas, masih berada di harga antara harga tertinggi dan harga terendah yang terjadi kemarin. Kemudian kita melihat di sini bahwa kita lihat di sini bahwa pergerakan dolar yen kita dapat manfaatkan untuk transaksi jangka pendek. Mungkin Bu Tita ada tanggapan dari beberapa ulasan saat ini? Kalau bisa dilihat sementara ini dolar ada sedikit rebound ya Pak. Kalau terpengaruh ada itu karena dari masing-masing negaranya seperti Aussie.
Kira-kira ada bahasan lain tadi sedikit membahas masalah indeks Asia karena baru saja keluar data mengenai GDP China yang naik sebesar 7% pada kuartal kedua, lebih baik dibandingkan estimasi sebesar 6,9% dari laju pertumbuhan sebelumnya, sebenarnya tetap 7% pada kuartal pertama. China, ini dia China baru keluar jam 8 ya tadi ya. GDP China, saya belum update, tadi di forecastkan 6,9. Oke, ternyata diumumkan cukup bagus ini, di angka 7%, di atas forecast 6,9, namun tidak tumbuh di atas bulan lalu. Jadi saya kira masih cukup pesimis, sehingga pergerakan di China sendiri saya kira tadi sempat menyentuh harga terendah, ya harga terendah di harga terendah hari ini yaitu di 25.026. Kemudian pergerakan masih cukup ragu-ragu untuk dilihat dikarenakan pembukaan market yang terjadi hari ini tidak cukup kuat, terjadi breakout. Nah, ini dia, saya jelaskan di 25.178. Kemudian harga terendah yang terjadi yang tadi yaitu di 25.025. Kemudian range yang terjadi di Hang Seng sendiri masih berkisar ke 152 angka indeks. Saya kira kesempatan kita untuk pengambilan posisi buy stop maupun sell stop di Hang Seng di 25.178 untuk buy stop, kemudian sell stop di 25.025. Memanfaatkan keraguan dari pelaku pasar, biasanya di Hang Seng sendiri merespon cukup positif di harga tertinggi dan terendah yang terjadi di beberapa macam time frame. Jadi kesempatan kita sebetulnya saat ini menunggu untuk posisi di 15 menit saat ini. Telah terjadi lonjakan harga kemudian penurunan harga, saat ini harga stagnan di kisaran 25.137 hingga ke 25.092. Jadi kesempatan yang ada pada saat ini pengambilan posisi buy stop, sell stop saya kira cukup bagus dengan memanfaatkan momentum breakout maupun tren yang terjadi di Hang Seng. Sebagai bukti kemarin kejadian di Hang Seng juga masih dalam keadaan ranging, meskipun ranging lebih besar daripada keadaan beberapa 15 menit ke belakang saat ini, yaitu 335 angka indeks. Nah ini juga kita dapat memanfaatkan harga terendah pada saat kemarin apabila terjadi juga breakout di 24.838, memanfaatkan juga pengambilan posisi sell kembali, atau kita memanfaatkan juga posisi bullish apabila terjadi bullish di harga support. Jadi Hang Seng saya kira untuk saat ini transaksi jangka pendek cukup bijaksana apabila kita ambil saat ini juga dengan pemasangan posisi buy stop, sell stop, Bu Tita. Mungkin bisa saya simpulkan tadi. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Untuk fokus market kali ini berarti cenderung kita lihat perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Kemudian adanya kesepakatan harga oil, di mana harga oil ini anjlok setelah Iran berhasil mencapai kesepakatan masalah nuklir dengan kekuatan dunia yang akan memperlambat sanksi pemerintah Teheran. Kemudian oleh sebab itu supaya oil menjadi bertambah. Terus kesepakatan adanya pengambilan posisi baru di minyak. Kemudian fokus market pasar di Eropa juga bahwa parlemen Yunani kemungkinan diperkirakan akan mengalami perdebatan untuk meloloskan program bailout ketiga Yunani. Selanjutnya untuk gold sendiri mengalami penurunan, dipengaruhi juga ada ekspektasi Fed yang akan menaikkan suku bunga tahun ini. Untuk oil, kondisi oil ini masih secara teknikal masih mengalami penurunan dengan key supportnya antara kisaran level 50,57. Dan untuk tadi sedikit dibahas oleh Padi mengenai nilai ekspor oil di Iran yang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan Juni 2011 dari 2,5 miliar per day, dan pada Oktober 2013 berdasarkan data yang ada turun mencapai 0,5 bilion per day. Untuk currency kita lihat untuk Aussie cenderung ini ada sedikit rebound positif dan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri Aussie sendiri dengan target secara teknikalnya di 0.75060. Untuk euro sendiri
masih cenderung turun, terlihat bearish. Dan untuk sterling ada sedikit rebound dibanding beberapa hari yang lalu dengan target teknikal atasnya 1.57518 dengan support di kisaran 1.55659. Oke Pak Adi, untuk morning briefing kali ini informasi yang ada, materi yang ada dalam morning briefing kali ini hanya sebagai informasi dan kami berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.